Selamat malam, saya Francisca Ladim mau menyimpulkan mata kuliah perbankan syariah. Pengertian perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasarkan oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Perkembangan bank syariah di Indonesia mulai sejak awal tahun 1990-an di Indonesia. Di pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalah Indonesia berdiri tahun 1992. Bank ini diperkasai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kedua, prinsip dasar perbankan syariah. Ada beberapa prinsip perbankan syariah. Yang pertama, prinsip titipan atau simpanan. Dalam bahasa Islamnya al-wadiyah. Kedua, prinsip bagi hasil atau profit sharing. Ketiga, prinsip al-murabahah. Terus selanjutnya, produk-produk perbankan syariah. Secara garis besar, produk perbankan syariah terbagi atas produk penyaluran dana, penghimpunan dana, dan produk jasa. Produk dana, penghimpunan dana dapat berupa giro, tabungan, dan deposit. Sedangkan dalam penyaluran dana kepada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dengan prinsip jual beli. Kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dan prinsip sewa. Ketiga, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang dituju dengan prinsip bagi hasil. Ketiga, selanjutnya jasa perbankan adalah bank syariah dapat melakukan pelayanan jasa perbankan dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Selanjutnya, perbedaan produk bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan pertama itu terletak pada akadnya. Kedua, terletak pada imbalan yang diberikan. Ketiga, sasaran kredit atau pembiayaan. Keempat, terus selanjutnya penjelasan dari perbedaan pertama itu terletak pada akadnya, itu harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Kedua, terdapat pada imbalannya yang diberikan, ya artinya bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Terus perbedaan ketiga itu sasaran kredit atau pembiayaan, yang artinya
Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk membangun bisnis tanpa memandang halal haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan penyimpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syariah. Prinsip syariah artinya bahwa pemberian pinjaman tidak boleh kombinis yang haram seperti perjudian, minuman yang diharamkan, dan lain-lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada tentang memasuki pengertian Islam dalam perbankan syariah. Islam sebagai ajaran ad-din mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah. Khususnya ekonomi Islam, tegasnya agama di sini diisi Allah, ialah penyerahan diri yang sesungguhnya pada Allah. Terus pandangan Islam terhadap manusia di dunia ini, Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup manusia. Karena setelah kehidupan di dunia ini, manusia ada lagi kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Namun demikian, seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakan di dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Selanjutnya, aspek ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia. Aspek yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi atau muamalah latis hadiah. Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Al-Quran, Sunnah, ijtihad para ulama, maupun praktik-praktik bisnis dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Sejarah berdirinya bank syariah di dunia itu, gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama. Ditandai dengan banyak pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Misalnya Anwar Qureshi tahun 1952. Kemudian uraian yang lebih terpencil tentang gagasan itu ditulis oleh Maududi. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu tahun 1983 diberikan kelulusan penentuan tingkat suku bunga termasuk 0%. Tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Fakta 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru termasuk bank syariah. Berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada tahun 1998, lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai bank umum syariah. Dengan membuka unit usaha syariah pada tanggal 16 September 2003
Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fakta tentang haramnya bunga bank. Dan pada tahun 2008 itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tahun 2009 telah berdirinya 6 BUS dan 25 UUS dengan total aset sebesar 59,68 triliun. Terus selanjutnya, definisi bank syariah. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Selanjutnya dalam sistem operasional perbankan ada dua macam, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Fungsi bank syariah itu untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, penyalur dana kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan pelayanan jasa bank. Selanjutnya, prinsip dasar dalam perbankan syariah itu yang pertama, larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Kedua, larangan terhadap transaksi yang diharamkan, sistem dan prosedur perolehan keuntungan. Terus selanjutnya, permodalan bank syariah. Pengertian permodalan bank syariah adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Terus ada juga klasifikasi modal bank secara umum menurut George Hempel. Yang pertama itu subordinated debit, yang artinya utang kepada pihak lain. Terus kedua, preferred stock atau sejumlah dana. Terus ketiga, common stock, artinya modal dasar. Terus selanjutnya itu klasifikasi modal bank menurut otoritas moneter. Yang pertama itu first-tier capital, adalah modal utama yang tertanam di bank tersebut. Dan yang kedua, second-tier capital, adalah sejumlah dana modal yang bukan bersumber dari pemilik. Selanjutnya ada fungsi modal bank. Fungsi modal bank terbagi atas 4 bagian, yaitu untuk melindungi deposen, kedua untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, ketiga untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap, keempat untuk memiliki reguler pemodalan, dan yang terakhir modal utama atau modal inti. Modal utama atau modal inti terdiri dari beberapa bagian, yaitu modal disetor, kedua agio saham, ketiga cadangan umum, keempat cadangan tujuan, kelima laba ditahan, keenam laba tahun lalu, ketujuh laba tahun berjalan. Demikianlah kesimpulan dari saya tentang perbankan syariah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, atau untuk para siswa yang sedang belajar
perbankan syariah. Terima kasih.